Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran akidah, pembahasan akidah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa duduk kembali belajar untuk melanjutkan pembahasan kita yang pada pertemuan pertama kita telah membahas dasar-dasar ilmu akidah, yaitu ilmu tauhid. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian dasar akidah melalui kitab. Kalau kemarin kita membahas ilmu tauhid tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sekarang insyaallah kita akan memulai kajian dan juga akan melanjutkan kajian dengan kitab Dirasat fi Ilmil Aqidah. Belajar dari kitab akidah yang ditulis oleh Ustadz Dr. Nasir Ibn Abdillah Al-Qifari. Nasir Ibn Abdillah Al-Qifari, ya, nama kitabnya Dirasat fi Ilmil Aqidah. Insyaallah saya memilih kitab ini karena kitab ini adalah kitab yang bagus dalam segi susunan, ya, susunan dalam pelajaran akidah, tertibnya bagus dan juga baik untuk pembahasan dasar-dasar akidah. Kitab ini juga dipelajari oleh salah satu jamiat dan banyak jamiah universitas di Saudi Arabia bagi pemula. Buku Ad-Dirasat fi Ilmil Aqidah. Baik, hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita akan dipandu dengan kitab ini membahas dasar-dasar akidah, dari pengertian akidah, kemudian hukum mempelajari ilmu akidah, dan seterusnya. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kedengaran insyaallah suara ke sana, ya. Pembahasan pertama yang dibahas oleh muallif, penulis dalam kitab ini adalah membahas tentang makna akidah, arti dari akidah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Akidah secara bahasa artinya adalah rabtus syai' bisyai', yaitu mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu dengan kuat. Mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu dengan kuat. Itu secara bahasa akidah. Maupun secara istilah, akidah ini memiliki dua arti. Yang pertama arti secara umum, dan yang kedua arti secara khusus akidah. Secara umum, akidah itu adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Ma ya'taqidu al-mar'u, sesuatu yang diyakini oleh seseorang di dalam hatinya, baik yang diyakini benar maupun salah. Ini secara umum, makna secara umum akidah, apa yang diyakini oleh seseorang, baik yang diyakini benar atau salah, ya. Dan contoh keyakinan yang benar adalah seseorang yang
berkeyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan yang salah orang-orang yang berkeyakinan tentang Tuhan itu ada 3, tentang keyakinan orang-orang Nasrani. Itu juga akidah, tapi akidah yang batil. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, maksudnya akidahmu yang batil. Waliyadin, dan untukku agamaku, agama Islam. Baik, itu akidah secara umum. Secara khusus, ini dia, baru dia. Akidah secara khusus itu adalah arti keimanan. Artinya keimanan. Arti akidah secara khusus itu sama dengan arti keimanan, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan juga takdir baik maupun buruk. Baik, jadi arti akidah secara khusus yaitu rukun iman. Ya, rukun iman ada 6 tadi kita sebutkan. Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Ada 6, ya. Itu arti akidah secara khusus. Ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Aqidah Al-Wasatiyah. Di dalam kitab Aqidah Al-Wasatiyah, bahwa akidah Al-Firqah Najiyah, akidah kelompok yang akan selamat, ya, karena salah satu nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Firqah An-Najiyah. Salah satu nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu firqah yang selamat, meruntut ke dalam hadis Rasulullah SAW yang maknanya bahwa nanti umat Rasulullah SAW akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Yang selamat hanya satu, yang mengikuti Rasulullah SAW dan sahabatnya. Maka disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu nama lainnya adalah Al-Firqah An-Najiyah, firqah yang selamat dari api neraka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, keyakinan Al-Firqah Najiyah, keyakinan Firqah Najiyah ini adalah al-iman billah, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kutubnya, kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga hari akhir, yaitu kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Ya, ini adalah makna akidah. Dia mirip dengan makna keimanan. Adapun kitab, ya, kitab yang digunakan oleh para ulama pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ada disebut akidah, tidak ada. Sebutnya keimanan. Akan tapi ulama-ulama salaf setelahnya, setelah tabi'ut tabi'in itu mengarang kitab dengan menggunakan kata akidah dalam urusan dasar-dasar agama. Ya, contohnya adalah kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, kitab Syekh As-Sabuni. Dia mengatakan Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, yaitu akidah orang-orang salaf dan para muhadditsin. Ya, dia mengatakan akidah di sini tentang dasar-dasar ilmu agama. Kemudian juga Al-Baihaqi mempunyai kitab namanya I'tiqad. I'tiqad dari kata akidah. Begitu juga ada kitab yang terkenal namanya kitab Lum'atul I'tiqad. Ini adalah juga kitab dasar pelajaran akidah dasar yang bagus untuk dipelajari bagi para pemula, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad. Para ulama menamakan ilmu dasar-dasar Islam dengan perkataan akidah atau i'tiqad.
Ya, kita ketahui nanti akidah juga memiliki nama-nama yang lainnya. Yang paling pertama adalah namanya akidah. Kemudian setelahnya kita akan membahas tentang nama-nama ilmu akidah. Yang pertama, penulis sebelum membahas ilmu akidah, dia menerangkan tentang pengertian ilmu akidah. Pengertian ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar agama dan membantah bagi orang-orang yang menyimpang. Membahas dasar-dasar agama. Kemudian apa yang dibahas oleh ilmu akidah? Apa yang akan kita bahas nanti di ilmu akidah? Yang pertama adalah rukun iman, yang tadi kita sudah sebutkan, 6 rukun iman. Kemudian juga kita akan membahas nanti akidah sahabat. Bagaimana kita melihat akidah sahabat dan bagaimana juga kita menilai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan mereka adalah panutan kita dalam beragama. Begitu juga ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menganggap ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal-hal yang semacamnya yang memiliki hukum dasar dalam Islam. Karena akidah ini adalah keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati. Seperti kalau dalam ilmu tauhid kemarin kita belajar ilmu tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya. Yang tauhid tentang keimanan di dalam hati itu tauhid apa? Rububiyah. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah kita beribadah, melakukan amal soleh. Sedangkan akidah ini adalah keyakinan. Jika seorang sudah memiliki keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kuat keimanan, akan kuat hatinya untuk menghadapi segala macam hal-hal yang ada di dunia ini. Dari segala macam beratnya perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya beratnya meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala, beratnya menghadapi cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang sudah memiliki akidah yang kuat, hatinya yang kuat, yang bersih, maka dia akan bisa melalui segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari setiap jasad manusia itu ada apa? Hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika segumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika rusak segumpal daging tersebut, maka seluruh badannya akan rusak, seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya itu hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah ini adalah pembahasan ilmu hati, tentang keyakinan kita. Bagaimana kita yakin terhadap Allah, bagaimana kita yakin terhadap takdirnya Allah, dan bagaimana kita bermuamalah kepada Allah, bagaimana kita husnudzon kepada Allah, bagaimana kita meyakini tentang neraka Allah, tentang surga Allah. Itu semua adalah ilmu akidah, yang mana ini adalah sebaik-baik ilmu, asyraful ulum, kata para ulama. Ini adalah sebaik-baik ilmu. Karena jika orang sudah memiliki akidah yang kuat, apapun tantangannya itu akan menjadi ringan. Akan menjadi ringan semuanya. Sebagaimana panutan-panutan kita dari para nabi, para rasul, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendapatkan perintah yang berat dari Allah, itu akan menjadi ringan. Nabi Ibrahim alaihissalam, contohnya ketika sudah lama Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan anak ketika di usia tua, Nabi Ismail alaihissalam. Akan tapi ketika anaknya sudah umur 1 tahun, Allah perintahkan apa? Ditinggalkan di Mekah dengan istrinya, dengan ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Suruh ditinggalkan di tempat yang tandus. Ini perintah Allah. Tapi keyakinannya kuat, menjadi ringan. Nabi Ismail alaihissalam
Nabi Ibrahim berkata ke Nabi Ismail setelah sudah besar, dipertemukan kembali Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Setelah mulai balik, setelah bisa membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim berkata, sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Dan mimpiku adalah wahyu. Aku harus melakukannya. Kata Nabi Ismail, lakukanlah wahai ayahku. Kalau ini perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti mudah-mudahan engkau mendapatkanku sebagai orang-orang yang sabar terhadap perintah Allah. Menjalankan perintah Allah, yakin. Ya, jika seorang sudah memiliki keyakinan yang kuat seperti para nabi, para wali, para sahabat Rasulullah SAW, cobaan yang berat, perintah yang berat itu akan menjadi ringan. Maka inilah salah satu poin penting, faidah seseorang mempelajari ilmu akidah dengan benar. Itu ketika dia memiliki hati yang kuat, yang kokoh untuk menghadapi segala macam perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian penulis mengatakan setelah membahas tentang pengertian ilmu akidah, beliau membahas tentang nama-nama ilmu akidah. Nama-nama ilmu akidah. Yang pertama tadi akidah sendiri ya. Yang kedua adalah as-sunnah. Salah satu nama dari ilmu akidah adalah as-sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, khalaqa katsirun sannafu fi hadzal abwab, yakni abwabul i'tiqad, wa samu dzalika kutubus sunnah. Banyak para ulama yang mengatakan, yang membahas tentang akidah di dalam kitabnya dan menamakan kitab tersebut dengan kitab as-sunnah untuk membedakan antara akidah ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, untuk membedakan antara akidah ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ya, karena kita ketahui bahwa makna sunnah ini banyak. Menurut istilah para fuqaha, sunnah itu artinya apa? Mustahab. Hal yang dianjurkan untuk dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sunnah itu menurut siapa? Fuqaha, ulama fikih. Kemudian menurut ulama hadis, sunnah juga memiliki arti lagi. Apa? Sunnah adalah apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan, dan baik sifat akhlak maupun jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah menurut ahlul hadis. Akan tapi menurut para ulama akidah, sunnah ini adalah hal yang bertentangan dengan bid'ah. Sunnah ini adalah hal yang bertentangan dengan bid'ah. Orang yang mengikuti sunnah maka dia akan jauh dari perkara-perkara bid'ah. Ya, itu sunnah menurut para ulama akidah. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab juga berkata, as-sunnah itu adalah thariqatun nabi, adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalannya Rasulullah, seluruh petunjuk Rasulullah itu sunnah namanya. Allati kana 'alaiha wa ashabuhu salima minasyubuhat wasyahawat, yang mana di atas jalan tersebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat dari syubhat dan syahwat. Ya. Ini adalah jalan satu-satunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jalan lain. Yang mana jalan tersebut diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terselamatkan dari syubhat. Ya, ini adalah dua pintu terbesar seorang celaka dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pintu apa? Syubhat. Pintu syubhat. Seseorang ini bisa masuk ke dalam pintu syubhat ketika mereka tidak mau menuntut ilmu. Seseorang jika ilmunya sedikit tentang dasar-dasar Islam, tentang bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala yang dasar tidak mau mengetahui, maka dia lebih berpotensi masuk ke dalam otaknya itu syubhat. Nggak bisa dia menentangnya karena masih kosong, belum ada dasar ilmu akidah. Gampang dimasuki pemikiran-pemikiran yang
tidak benar, syubhat. Kemudian juga pintu syahwat, ya, bisa jadi seorang sudah memiliki ilmu akan tapi selalu terjerumus dalam kemaksiatan, tidak mau menahan dirinya dari kemaksiatan, terjerumus dalam syahwat, dalam hawa nafsu, ya. Ini adalah dua musuh bagi setiap muslim. Yang pertama adalah kejahilan, kebodohan akan ilmu agama. Yang terpenting adalah dasar-dasar ilmu agama, ya. Karena ilmu agama itu memiliki ilmu yang sangat luas sekali, dan yang wajib setiap muslim mengetahuinya adalah dasar-dasar ilmu agama dalam setiap bidang, akidah, fikih, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, dan keyakinan sebagai seorang muslim itu wajib diketahui dan wajib bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu. Kalau nggak menuntut ilmu, dosa. Dan ini adalah makna dari perkataan Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu ain bagi setiap muslim, yaitu dasar-dasar agama dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Ilmu sholat, ilmu wudu, ilmu zakat, ilmu puasa, ya, semua ibadah-ibadah yang sering kita lakukan, kita wajib menuntut ilmu di dalamnya. Dan yang paling terpenting adalah ilmu akidah, ilmu hati kita. Bagaimana kita berkeyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu kitab terkenal yang membahas masalah akidah akan tapi dinamakan As-Sunnah adalah kitab Imam Ahmad rahimahullah. Namanya kitab Ushulus Sunnah. Ini adalah kitab yang sangat agung sekali, membahas masalah akidah, ya, yang dikarang langsung oleh Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ya, menamakan kitabnya dengan Ushulus Sunnah, yaitu dasar-dasar sunnah. Maksud sunnah di sini adalah akidah, dasar-dasar Islam. Kemudian nama kedua dari ilmu akidah adalah al-iman. Iman, yang tadi kita sudah sebutkan bahwa pengertian akidah itu mirip sekali dengan pengertian iman, ya, tentang rukun iman. Sedangkan pengertian iman menurut para ulama adalah banyak sekali pengertian iman dari para ulama, akan tapi salah satu pengertian yang paling mudah dihafal bagi kita adalah pengertian yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu al-i'tiqadu bil jinan. Arti keimanan adalah al-i'tiqad bil jinan, yaitu keyakinan dengan hati. Arti iman adalah keyakinan dengan hati. Wal amal bil arkan, dan juga amalan dengan anggota tubuh. Wal qawlu bil lisan, dan juga perkataan dengan lisan. Yazidu bi ta'atir rahman, dan iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan akan berkurang keimanan tersebut ketika seseorang taat kepada syaitan. Maksudnya adalah berbuat maksiat. Itu keimanan, ya. Dengan hati yakin kepada Allah, kemudian beramal soleh dengan badannya. Jadi nggak cukup yakin aja, ya. Ini adalah akidah orang-orang Murji'ah yang mengatakan keimanan itu cukup dengan keyakinan saja, ya. Ini nggak cukup, ya. Iman itu dengan keyakinan dan juga dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu Allah Subhanahu wa ta'ala gandengan keimanan dengan amal soleh. Dan juga qaul bil lisan, harus berkata juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa iman itu naik dan turun sesuai dengan ketaatan seorang hamba. Iman itu enggak selalu nancep di atas terus, selalu tinggi keimanan, enggak. Naik turun. Naik ketika dia berbuat taat, ketika dia beramal soleh. Karena amal soleh itu akan memanggil teman-temannya. Ketika seorang beramal soleh, membiasakan suatu amalan sunnah, sholat duha misalnya, atau
qiyamul lail 2 rakaat, maka amalan soleh ini akan memanggil teman-teman yang lainnya. Ya, amalan-amalan soleh yang lainnya. Maka iman tersebut akan terus naik, meningkat dan menjadi kuat. Dan iman akan melemah ketika seorang melakukan maksiat, dan maksiat juga akan memanggil teman-temannya. Ya, terus jika seorang melakukan maksiat akan menipis keimanannya, makin mudah tersesat jika sudah tipis sekali keimanan seseorang. Ya, maka kita sebagai mukmin harus selalu menata keimanan kita. Jika suatu saat qadarullah terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka beristighfar kepada Allah, ikuti kemaksiatan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Maka ikutilah perbuatan buruk yang kita terjerumus di dalamnya dengan amal soleh. Dan bisa jadi amal soleh tersebut yang akan menghapus maksiat atau dosa keburukan yang telah kita lakukan. Ya. Kemudian para ulama yang menamakan kitab akidah, pembahasan akidah dengan nama iman adalah salah satunya kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya Al-Iman. Membahas tentang ilmu akidah dengan nama kitabnya Al-Iman. Kemudian nama selanjutnya adalah Usuluddin. Nama dari akidah adalah Usuluddin. Ya. Artinya adalah dasar agama. Salah satu kitab yang paling terkenal yang membahas tentang ilmu akidah yang dinamakan dengan Usuluddin adalah kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kitab li Abil Hasan Al-Asy'ari, ya. Kitab Abi Hasan Al-Asy'ari, yang mana adalah kitab terbaik dari kitab di akhir-akhir hayat Abi Hasan Al-Asy'ari, ya. Dia menulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, ya. Disinilah Imam Abi Hasan Al-Asy'ari rujuk dari akidahnya yang sebelumnya, yang mana akidah awal dari Imam Abi Hasan Al-Asy'ari adalah Mu'tazilah, kemudian Al-Asy'ariyah, dan pada akhir hayatnya Imam Abi Hasan Al-Asy'ari rujuk kepada akidah Imam Ahmad rahimahullah. Ya, dia mengatakan sendiri di kitab ini Al-Ibanah an Usulid Diyanah bahwa saya merujuk kepada seluruh akidah Imam Ahmad ibn Hanbal dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sebelumnya memiliki keyakinan akidah Al-Asy'ariyah. Akan tapi di akhir hayatnya beliau rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nama dari al-aqidah adalah At-Tauhid. Nah, kita sering dengar akidah tauhid. Di sini memang para ulama banyak sekali menamakan kitabnya dalam pembahasan akidah dengan kitab At-Tauhid. Ya, kitab yang terkenal juga kitab At-Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya kitab Tauhid. Kemudian juga Imam Bukhari rahimahullah menamakan salah satu bab yang dalamnya membahas masalah akidah dari hadis-hadis Imam Bukhari. Ada pembahasan akidah tentang takdir dan masalah akidah yang lainnya, dan Imam Bukhari menamakan bab tersebut dengan bab Tauhid. Dan ini adalah penamaan ilmu akidah dengan penamaan yang paling mulia di dalam ilmu akidah adalah ilmu Tauhid. Dan nama yang terakhir adalah yang suka digunakan oleh para ulama adalah al-fiqhu al-akbar, yaitu fikih akbar. Karena fikih para ulama mutaqaddimin, para ulama di zaman dahulu membagi menjadi dua, fikih besar dan fikih kecil. Fikih besar adalah maksudnya akidah. Fikih kecil adalah fikih muamalah yang kita ketahui, salat, zakat, puasa dan lainnya. Ya, salah satu kitab yang paling terkenal tentang fiqhul akbar adalah kitab Imam Abu Hanifah, menamakan tentang pelajaran ilmu akidah dinamakan dengan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih akbar. Tayyib. Kemudian
kita juga akan mengetahui nama-nama ilmu akidah yang dibuat oleh kelompok selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu nama-nama ilmu akidah yang dibuat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi kita sebutkan. Ada juga kelompok-kelompok yang menamakan ilmu akidah dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ilmu kalam. Kita sering dengar tuh, ilmu kalam. Ya, ini adalah ilmu kalam, ilmu yang sering bertentangan dengan akidah asma was sifat, yang selalu bertentangan dengan akidah bagaimana kita berkeyakinan tentang nama-nama Allah al-husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ilmu kalam yang selalu berbicara tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Kita sudah singgung sempat kemarin pada pertemuan sebulan yang lalu bahwa kita setiap hamba tidak boleh membahas atau mencari tahu bagaimana tentang sifat Allah, karena kita belum bisa melihat Allah. Kita tidak tahu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang ini mereka selalu mencari tahu bagaimana sifat Allah, dan ketika mereka menemukan titik kemustahilan, kita tidak akan mengetahui sifat Allah, maka mereka akan mentakwil sifat Allah. Kemudian mereka juga menafikan sifat Allah, menghilangkan sifat Allah, karena mereka menginginkan sifat-sifat Allah tergambar di otak mereka. Dia menjadikan otak mereka menjadi pondasi utama dalam beragama. Tidak akan bisa. Ya, setelah mereka menjadikan akalnya untuk memahami bagaimana sifat Allah, maka mereka tersesat karena mereka tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman bagaimana kita bermuamalah dengan nama dan sifat Allah. Ya, seperti Mu'tazilah, Murji'ah, semuanya ini adalah yang memiliki akidah dari Ahlul Kalam, dari ilmu kalam. Kemudian selanjutnya filsafat. Ya, banyak orang yang menjadikan ilmu akidah menjadi nama filsafat. Yang mana ilmu filsafat ini dalam masalah akidah adalah ilmu-ilmu yang diambil dari filsafat orang-orang Yunani, orang-orang India, orang-orang ateis yang tidak memiliki Tuhan. Yang mana perkataan-perkataan mereka diterjemahkan kemudian dipelajari, membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang takdir, yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali kesesatan. Ya, orang-orang menamakan akidah dengan filsafat. Filsafat dalam pembahasan akidah ini banyak sekali kesesatan di dalamnya. Kemudian juga ilmu akidah di firqah-firqah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tasawwuf. At-tasawwuf ini adalah nama ilmu akidah yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang mana dia memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan nama-nama yang sudah kita pelajari. Ya, nama tidak merubah hakikat. Nama tidak merubah hakikat. Namanya apa? Tasawuf. Namanya ilmu kalam. Namanya filsafat. Tidak mengandung dari nama tersebut kesesatan, tidak mengandung. Akan tapi yang dipelajari di dalam ilmu tersebut mengandung banyak sekali kesesatan. Ya, at-tasawuf, tasawuf, ilmu tasawuf itu artinya apa? Suf. Suf artinya lembut. Lembut sekali. Ya. Ilmu orang-orang sufi. Ya, yang dimana sebagian sufi, ya, ini sufi bertingkat-tingkat, ya. Sufi bertingkat-tingkat. Ada yang sampai sesat ketika dia memiliki akidah sendiri, memiliki ajaran sendiri, menjadikan dasar dalam agama sendiri. Ya, dia menjadikan misalnya mimpi sebagai dasar dalam beragama. Ya, perkataan-perkataan para guru-gurunya walaupun tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman bagi mereka. Kemudian ilmu-ilmu batin,
yang banyak sekali kaum muslimin tidak mengetahuinya, akan tapi bagi mereka ini menjadi akidah. Apapun namanya dari ilmu Islam, itu kita lihat bagaimana ilmu tersebut, dari mana ilmu tersebut diambil, ya. Jangan sampai kita termakan, jangan sampai kita tertipu oleh nama-nama ilmu dalam agama, karena sudah banyak sekali ilmu-ilmu dalam agama Islam memiliki nama-nama tersendiri. Kita lihat ilmu tersebut, bagaimana ilmu tersebut dipelajari. Kalau ilmu tersebut dipelajari dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, apapun namanya ambil. Ya, ini ilmu Wahabi. Wahabi ilmu ini. Jangan kita terprovokasi dengan namanya. Namanya Wahabi. Wahabi itu adalah fitnah yang dibuat oleh orang-orang Inggris pada zaman dahulu, ketika melihat dakwah tauhid maju sekali, difitnah dengan nama-nama yang menyeramkan, Wahabi. Karena pada zaman sebelumnya itu Wahabi adalah firqah orang-orang Khawarij yang suka membunuh orang-orang muslimin. Ya. Sekarang diganti, dakwah yang benar, dakwah tauhid, dakwah yang memerintahkan seseorang ke dalam Islam yang murni dan menjauhkan hal-hal khurafat, hal-hal yang di luar dari Islam, disebut Wahabi. Jangan kita terperangkap, jangan pernah tertipu dengan nama ilmu tersebut. Lihat apa yang dipelajari. Yang dipelajari Al-Quran, yang dipelajari perkataan Rasulullah SAW menurut pemahaman para sahabat, itu ambil ilmu. Ya, apapun namanya, jangan sampai kita tertipu, ya, oleh nama-nama ilmu agama. Kita harus lihat bagaimana mereka mempelajari ilmu tersebut, apa dasar dari ilmu tersebut, bagaimana mereka mengambil hukum-hukum, mengambil syariat dari ilmu yang di atas namakan tersebut. Itu yang menjadi patokan kita, bukan nama-namanya. Ini adalah sebagian nama-nama yang disebutkan oleh muallif tentang nama-nama yang tidak dinamakan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang akidah. Kemudian hubungan ilmu akidah dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Apa hubungan ilmu akidah dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Ilmu tafsir dan ilmu fikih dan ilmu yang lainnya. Di sini ada perkataan yang bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, yang patut kita cermati, kita fahami dengan baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Inna kulla ayatin fil Qur'an fahiya mutadammina litauhid." Sesungguhnya seluruh ayat di dalam Al-Qur'an itu mengandung tauhid. Seluruh ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, contohnya, ya, imma khabarun anillah. Jadi dari seluruh ayat Al-Quran, dari seluruh Al-Quran ini terbagi menjadi 5 saja, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama adalah tentang berita tentang Allah, ya, berita tentang nama-nama Allah, berita tentang sifat-sifat Allah, berita tentang kekuasaan Allah. Ini semuanya berita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa tauhidul ilmi al-khabari. Itu adalah tauhid ilmi khabari, tauhid ilmu khabari. Yang sebulan lalu kita bahas bahwa ini adalah tauhid rububiyah, tauhid ilmu khabar yang harus kita yakini. Itu satu. Yang kedua, kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama itu tadi tentang berita tentang Allah. Yang kedua adalah dakwah agar orang beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik. Ini ada tauhid uluhiyah. Dakwah agar seseorang beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang perintah dan larangan. Tentang perintah dan larangan. Ini adalah tentang hak-hak tauhid. Ketika seorang bertauhid, maka harus melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Yang keempat, atau tentang
berita-berita tentang para wali Allah, ya, orang-orang soleh, yang mana Allah janjikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang kelima adalah tentang orang-orang yang mendapatkan azab Allah. Dan dua orang ini, orang yang mendapatkan nikmat Allah dan mendapatkan azab Allah, adalah orang-orang yang mendirikan tauhid dan orang-orang yang meninggalkan tauhid. Jadi seluruh hal-hal yang ada dalam Al-Quran, kata Imam Ibnu Qayyim, semuanya tidak keluar dari tauhid. Semuanya tidak keluar dari tauhid. Ya, jadi kita bisa melihat yang pertama itu tentang nama-nama Allah. Ada di dalam, misalnya di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, itulah semua tentang nama-nama Allah, tentang kekuasaan Allah, ayat kursi. Kemudian juga ada di akhir surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, sampai ayat akhir. Itu semua menceritakan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Kemudian juga tadi kita katakan tentang dakwah, ya, seluruh para rasul dan nabi itu berdakwah agar setiap orang beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, ya, sebagaimana firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguhnya kami telah mengutus setiap umat itu rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut, yaitu hal-hal yang disembah selain Allah. Kemudian juga tentang perintah dan larangan, waqim shalah, dirikanlah salat dan jauhi maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Begitu juga tentang orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dan orang-orang yang mendapatkan azab. Itulah isi Al-Quran, ya. Kita bisa melihat tentang orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan orang azab. Contohnya surat Al-Waqi'ah, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Siapakah golongan kanan? Orang-orang baik. Siapa? Orang-orang yang bertauhid, mendapatkan nikmat dari Allah. Wa ashabus shimal. Dan siapakah orang-orang yang menjadi golongan kiri? Orang-orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya ada dalam Al-Quran, ya. Dan semua itu tidak keluar dari tauhid. Orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah adalah orang-orang yang mendirikan tauhid, yang selalu memerhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena kita ketahui bahwa setiap kaum sebelum Rasulullah SAW itu mereka mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita sempat bahas kemarin bahwa umat-umat sebelum Rasulullah itu mengetahui bahwa Allah itu pencipta mereka. Mereka mengetahui Allah yang memberikan mereka rizki, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruhnya. Akan tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Maka Allah utus seluruh para rasul agar mendakwakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itulah pentingnya tauhid. Kemudian tentang hadis, kaitan hadis dengan ilmu akidah, ya, kaitan hadis dan ilmu akidah. As-sunnah mubayyinah lil Quran. Hadis ini, sunnah, hadis atau sunnah adalah penjelas bagi Al-Quran. Mubayyin, penjelas, ya, yang menyempurnakan Al-Quran. Itu adalah apa? Hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad petunjuk untuk menjelaskan atau menyempurnakan apa yang telah diturunkan bagi mereka, Al-Quran, ya. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan petunjuk selain Al-Quran, yaitu apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu wahyu. Kita harus yakini. Dan hadis memiliki ilmu-ilmunya.
Jadi kita tidak perlu khawatir apakah ilmu ini, apakah perkataan ini sampai kepada Rasulullah SAW atau tidak. Itu ada ilmunya. Ada hadis yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu'. Ya, kalau hadisnya sahih dan hasan bisa kita gunakan untuk beramal, berakidah. Kalau hadisnya dhaif dan maudhu' maka kita tinggalkan. Lemah atau palsu kita tinggalkan. Ya. Kita harus yakini bahwa jika hadis sahih berarti datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada sebagian orang tidak mau beriman kepada hadis Rasulullah SAW, maunya hanya Al-Quran saja. Ya, dia tidak yakin dengan hadis Rasulullah. Dia tidak yakin bahwa perkataan Rasulullah itu bisa sampai ke kita. Padahal dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in itu semua ada para ahlul hadis, namanya orang-orang yang menjaga hadis, yang benar-benar ketat dalam memilih hadis dan memilih para perawi hadis. Ya, mereka ketat sekali dalam memilih siapakah perawi hadis ini, siapakah orangnya, bagaimana mereka meriwayatkan hadis, bagaimana akhlaknya. Itu semua ada klasifikasinya bagi para ulama hadis, sangat ketat sekali. Ya, jadi insya Allah seluruh hadis yang dikatakan para ulama muhadditsin hadisnya sahih atau hasan itu adalah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini insya Allah sampai jam berapa nih enaknya? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Habis tanya jawab. Ya. Insyaallah. Pembahasan selanjutnya sebelum kita pembahasan terakhir insyaallah adalah tentang bayan wihdatud dinir rusul wa tanwir syara'ihim, bahwa para nabi, para rasul itu agamanya satu. Para rasul dan para nabi agamanya satu. Ya, yang berbeda apa? Syariat-syariatnya. Ingat. Seluruh nabi dan rasul agamanya satu. Apa agamanya? Islam. Ya. Seluruh agama dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agamanya Islam. Mereka semuanya agamanya Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan agama bagi kalian, bagi engkau wahai Muhammad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nuh alaihi salam dan orang-orang sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi, untuk mendirikan agama dan jangan berpecah belah. Ya. Itu ada dalam surat Asy-Syura ayat 13. Firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ya, bahwa agama Allah ini adalah agama yang satu, Islam. Maupun agama Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya apa? Agamanya Islam. Ya. Agamanya Islam. Dalil yang mengatakan bahwa Nabi Musa agamanya Islam adalah perkataan Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an ketika menyeru kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah dan jadilah orang-orang muslimin. Ya, jadi bukan Yahudi agamanya, tapi Islam semuanya. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa memiliki keraguan terhadap kaumnya, ada yang kufur, kemudian Nabi Isa berkata, siapa yang menjadi penolongku? Man ansari ilallah. Makanya disebut Nasara. Ya, karena mereka adalah penolong-penolong Nabi Isa pada zaman dahulu. Man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolongku? Kemudian qala al-hawariyun,
orang-orang yang mendampingi Nabi Isa pada saat itu berkata, Nahnu ansarullah, kami menjadi penolong Allah dan engkau. Washhad bi anna muslimun. Kemudian ketika berkata nahnu ansarullah, kami adalah penolong Allah dan Rasulnya, washhad, dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Washhad bi anna muslimun. Ya, begitu juga Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berkata tentangnya, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang Islam. Ya, kita ketahui bahwa seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah Islam, dan dakwahnya adalah satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dakwahnya satu, menyembah Allah dan menjauhi syirik. Akan tapi syariatnya memiliki beda-beda. Ya, Nabi Musa memiliki syariat sendiri, ya, dalam syariat-syariat yang terperinci. Misalnya dalam sholat berjamaah, dalam bersuci, itu berbeda Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi perintah-perintah dasar-dasar Islam itu satu perintahnya, ya, seperti mentauhidkan Allah, kemudian menjaga harta, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh membunuh, dan juga larangan-larangan, tidak boleh syirik, tidak boleh berbuat zina. Ini adalah seluruh para nabi, seluruh agama melarangnya. Memakan harta orang lain, tidak boleh berkata dusta. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang itu semuanya dilarang. Kemudian juga harus berperilaku baik. Itu adalah dari zaman seluruh nabi, berlaku rahmat, saling menyayangi. Itu adalah salah satu dakwah yang sama dari Nabi Adam alaihissalam sampai dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan hanya hal-hal terperinci dari setiap rasul, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, kita jadikan setiap para nabi itu syir'ah, syariat, dan manhaj dalam beragama, ya, yaitu hal-hal terperinci dalam beragama. Ya, di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa itu kita sholat harus di tempat sholat, harus di masjid atau musola, nggak boleh di rumah. Ya, kita kalau ada uzur boleh sholat di rumah. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa harus di tempat sholat, di musola. Jadi kalau safar tidak mendapatkan masjid, maka sholatnya nanti dijamah ketika mendapatkan masjid. Itu salah satu syariat dari Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan juga ketika baju misalnya kena najis, nggak bisa dicuci, bajunya harus dibuang, harus digunting bagian yang kena najis. Itu adalah hal-hal terperinci bagi setiap nabi yang memiliki perbedaan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dakwahnya tetap satu. Ya, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Baik. Ini sebenarnya ada pembahasan yang penting, tapi karena waktu sudah habis, kita akan bahas masalah hukum mempelajari ilmu akidah di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Ya, untuk kajian hari ini kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bahas satu lagi nih. Saya lanjutin aja ya, satu kali lagi ya. Silakan Pak. Mungkin nggak orang yang berakidah selain Ahlussunnah itu bisa mati dengan husnul khatimah. Berakidah selain Ahlussunnah, maksudnya akidah yang Asy'ariyah atau menyimpang, Al-Asy'ariyah, orang-orang awam misalnya. Bisa, semuanya bisa. Ya, kita tidak tahu akhir hayat setiap orang. Ya, kita tidak tahu akhir hayat setiap orang. Akan tapi kita sekarang dihadapkan dengan pilihan. Kita sekarang dihadapkan dengan pilihan. Mana jalan yang paling terbaik? Di hadapan kita ada pilihan. Beragama mana jalan yang terbaik? Maka
kita pilih jalan mana yang terbaik, yaitu jalannya Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ya, kita katakan tadi bahwa umatku, kata Rasulullah SAW, akan terpecah menjadi berapa? 73. 72 di mana tempatnya? Di neraka. Yang masuk surga apa? Hanya satu. Maka ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku berada di atasnya dan sahabatku. Nah, sekarang kita memiliki pilihan nih. Jalan mana yang paling aman untuk kita? Yang jelas sampai akhir hayat kita nanti. Ya. Yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tempuh jalan tersebut. Jika pertanyaannya, mungkinkah orang lain? Mungkin saja. Mungkin saja. Seperti ini, salah satu Imam Abi Hasan Al-Asy'ari, ya. Pada awal mulanya sirah dari kisah dari Imam Abi Hasan Al-Asy'ari adalah beliau memiliki akidah Mu'tazilah. Apa akidah Mu'tazilah? Yaitu menghilangkan seluruh sifat Allah. Menghilangkan seluruh sifat Allah, meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat. Ya. Kemudian di fase kehidupan yang kedua beliau memiliki akidah Asy'ariyah, yaitu meyakini sebagian sifat Allah dan menghilangkan sebagian lainnya. Akan tapi di akhir hayatnya beliau rahimahullah meyakini seluruh sifat Allah yang Allah katakan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis, tanpa mentakwil dan tanpa menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika seorang dikatakan apakah berpotensi, semua orang berpotensi, ya. Akan tapi tanda-tanda seseorang itu akan mendapatkan husnul khatimah adalah beliau yang berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW. Ini adalah tanda-tanda besar bahwa ketika mereka istiqomah, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Maka kita berusaha selalu berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan beryakin dengan keyakinan para sahabat Rasulullah dan sahabatnya, baik tentang nama-nama Allah atau tentang kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, karena kita tidak lebih baik dan tidak lebih pintar, tidak lebih mulia daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau penyimpangan orang-orang yang melakukan tindak terorisme atau khawarij ini di bagian mana, Ustaz? Apakah akidah atau bagian lain, Ustaz? Di akidah. Ya, kesesatan orang khawarij yang sampai menghalalkan darah orang-orang muslimin itu kesesatan penyimpangan di dalam akidah. Ya. Dia berkeyakinan bahwa iman itu satu. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dosa besar, ya, al-kabair.